Pada video ini saya akan menjelaskan 4 pembahasan, yaitu yang pertama tujuan dari percobaan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga teori singkat dari saya, kemudian yang keempat prosedur kerja dari percobaan ini. Adapun tujuan dari percobaan ini, yaitu yang pertama menyelidiki periode, perpindahan sudut, kecepatan sudut dari pendulum pada amplitudo osilasi. Kedua, menganalisis kurva perpindahan sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut terhadap waktu. Yang ketiga, menyelidiki perbedaan dari gerak sinusodial atau gerak peredam antara osilasi amplitudo besar dan kecil. Yang keempat, menentukan besar periode dan amplitudo dengan sudut yang berbeda. Dan yang kelima, membandingkan antara osilasi amplitudo kecil dan besar. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan ini, yaitu yang pertama pendulum bermassa, yang kedua katrol, yang ketiga sensor gerak rotasi, yang keempat statif, yang kelima Eichander 5-pin universal interface, yang keenam Vasco capstone, dan yang ketujuh busur derajat. Gerak pendulum merupakan gerak harmonik sederhana hanya jika amplitude gerakannya kecil. Gerak pada ayunan sederhana atau pendulum, gaya-gayanya diproyeksi dan dipadukan dengan gaya berat. Maka hasil perpaduan beberapa gaya tersebut akan dapat diteliti dan dikaji untuk percepatan gravitasi bumi pada daerah tertentu, serta periode bandul dengan sudut simpangan tertentu. Adapun prosedur kerja dari percobaan ini, yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini. Yang kedua, menyusun rangkaian seperti pada gambar tersebut. Kemudian yang ketiga, menghubungkan input 850 universal interface ke software Vasco capstone pada komputer. Untuk perlakuan pertama, amplitudo kecil. Yang pertama, mengubah posisi dari pendulum dengan sudut sekitar 20 derajat diukur dari posisi kesetimbangan menggunakan busur derajat. Kemudian, menekan tombol record pada Vasco capstone bersamaan dengan melepaskan pendulum. Kemudian menekan tombol stop pada Vasco capstone setelah 7 osilasi amplitudo besar. Lalu mengubah posisi pendulum dengan sudut 180 derajat diukur dari posisi kesetimbangannya dan mengulangi langkah 5 sampai 6. Kemudian untuk analisis pada amplitudo kecil, yang pertama memilih analisis A pada Vasco capstone. Kemudian menekan ikon segitiga pada toolbar dan memilih run 1 yang merupakan hasil dari percobaan amplitudo kecil. Lalu menekan tombol theta pada kotak legend untuk menampilkan grafik data dari sudut amplitudo kecil. Kemudian menekan tombol koordinat dan menarik kotak seleksi ke salah satu puncak gelombang. Lalu menekan ikon curve fit dan memilih sign pada daftar yang muncul sehingga akan muncul dari nilai A, omega, pi, dan J. Lalu menyimpan gambar data dengan menggunakan snipping tool dan memberi nama data sudut amplitudo kecil. Kemudian mengulangi langkah 11 sampai 14 untuk tombol Engel dan Axel pada kotak legend untuk menampilkan grafik data dari kecepatan sudut dan percepatan sudut, serta memberi nama data sketch sudut A amplitudo kecil untuk Engel dan data pada percobaan sudut amplitudo kecil untuk Axel. Untuk analisis pada amplitudo besar, yang pertama memilih analisis A pada Vasco capstone, kemudian menekan ikon segitiga pada toolbar dan memilih run 2 yang merupakan hasil dari percobaan amplitudo besar. Kemudian mengulangi langkah yang ke-11 sampai 15 dengan mengganti nama amplitudo kecil menjadi amplitudo besar. Kemudian untuk osilasi amplitudo kecil, yang pertama masuk ke prosedur bagian B tadi, kemudian mengubah posisi pendulum pada sudut sekitar 7 derajat diukur dari posisi kesetimbangannya menggunakan busur derajat. Kemudian mengulangi langkah yang ke-5 sampai ke-6. Kemudian mengubah posisi pendulum pada sudut sekitar 9 derajat diukur dari posisi kesetimbangannya dan menggunakan busur derajat. Lalu mengulangi langkah yang ke-5 sampai ke-6. Kemudian untuk osilasi amplitudo
amplitudo besar. Yang pertama masuk ke prosedur bagian C tadi, lalu mengubah posisi pendulum pada sudut sekitar 20 derajat, mengukur dari posisi kesetimbangannya menggunakan busur derajat. Kemudian mengulangi langkah ke-5 sampai ke-6 yang tadi, lalu mengubah posisi pendulum pada sudut sekitar 40 derajat, diukur dari posisi kesetimbangannya menggunakan busur derajat. Lalu mengulangi langkah yang ke-5 sampai ke-6 tadi, lalu menekan ikon segitiga pada toolbar dan memilih rang 3 yang merupakan hasil dari percobaan osilasi amplitudo untuk sudut 7 derajat. Kemudian yang terakhir untuk analisis, yang pertama menekan ikon segitiga pada toolbar dan memilih rang 3 yang merupakan hasil dari percobaan osilasi amplitudo kecil untuk sudut 7 derajat. Kemudian menekan tombol koordinat dan memindahkan kotak seleksi di puncak kedua dan data yang muncul adalah data untuk waktu T1. Kemudian menekan lagi tombol koordinat dan memindahkan kotak seleksi di puncak ke-6 dan data yang muncul adalah data untuk waktu T2. Kemudian menekan lagi tombol koordinat dan memindahkan kotak seleksi di puncak keempat. Data yang muncul adalah data untuk amplitudo A dan menyimpan data dengan menggunakan snipping tool dan memberi nama data osilasi amplitudo kecil sudut 7. Kemudian mengulangi langkah 30 sampai 34 tadi untuk percobaan osilasi amplitudo kecil untuk sudut 9 derajat pada rang 4, osilasi amplitudo besar sudut 20 derajat pada rang 5, dan osilasi amplitudo besar sudut 40 derajat pada rang 6. Kemudian memasukkan semua data ke dalam tabel hasil pengamatan. Itulah tadi video singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.